penuntut umum untuk menolak menyatakan terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu sebagai justice kolaborator. Bahwa amanat pasal 10A ayat 1 dan ayat 3 Undang-Undang 31 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban sudah sangat jelas dinyatakan. Saksi pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan. Penghargaan atas kesaksian berupa keringanan penjatuhan pidana dan penjelasan huruf A, keringanan penjatuhan pidana mencakup pidana percobaan, pidana bersyarat khusus, atau penjatuhan pidana yang paling ringan di antara terdakwa lainnya. Dan itu termasuk dalam lingkup amanat undang-undang dan bukan ego sektoral dari masing-masing lembaga penegak hukum. Adanya kesadaran ini untuk memberikan kemanfaatan yang besar bagi perlindungan saksi pelaku antara lembaga LPSK dan kejaksaan, dan hal tersebut jelas tidak diindahkan dan diingkari oleh penuntut umum dan bertentangan dengan peraturan yang dibuat bersama penegak hukum lainnya sebagaimana dituangkan dalam peraturan bersama Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia, nomor M.HH-11.HM.03.02 tahun 2011, nomor Per/45-A-JA-12-2011, nomor 1 tahun 2011, nomor Kep B/02-01-55-12-2011, nomor 4 tahun 2011 tentang perlindungan bagi pelapor, saksi pelapor, dan saksi pelaku yang bekerja sama yang ditetapkan pada tanggal 14 Desember 2011, di mana diatur dalam pasal 10 yang menyatakan ayat 1, perlindungan dalam bentuk penghargaan bagi saksi pelaku yang bekerja sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 4 huruf A berupa keringanan tuntutan hukuman termasuk menuntut hukuman percobaan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut. A. Dianggap dibacakan. B. LPSK dapat mengajukan rekomendasi terhadap saksi pelaku yang bekerja sama untuk kemudian dipertimbangkan oleh Jaksa Agung atau pimpinan KPK. Ayat 2. Dalam hal Jaksa Agung atau pimpinan KPK mengabulkan permohonan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, penuntut umum wajib menyatakan dalam tuntutannya mengenai peran yang dilakukan oleh saksi pelaku yang bekerja sama dalam membantu proses penegakan hukum agar dapat menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Bahwa hal ini dipertegas dalam nota kesepakatan antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan Kejaksaan Republik Indonesia nomor NK/4.005/4.2/LPSK/4/2016, nomor Kep/212-A/JA/04/2016 tentang perlindungan saksi dan korban tanggal 19 April 2016 menyatakan dalam pasal 3 huruf A angka 10 ruang lingkup nota kesepakatan ini meliputi perlindungan dilakukan pada saksi dan korban tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya, dan dipertegas pada huruf B angka 4 menyatakan pelaksanaan perlindungan tertuju pada saksi pelaku yang bekerja sama atau justice kolaborator. Bahwa uraian penuntut umum pada halaman 5 angka 2 menyatakan kondisi ini menimbulkan dilema yuridis karena di satu sisi terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu dikategorikan sebagai seorang saksi pelaku yang bekerja sama atau justice kolaborator yang dengan keberanian dan kejujurannya telah berkontribusi membongkar kejahatan yang direncanakan untuk membunuh korban almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat dan juga membongkar skenario pengelabuan yang dibuat oleh pelaku utama yakni saksi Ferdi Sambo. Namun di sisi lain peran dari terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu sebagai eksekutor dari penembakan terhadap korban almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat perlu juga dipertimbangkan secara jernih dan objektif. Bahwa uraian yang diajukan penuntut umum sesungguhnya tidak konsisten. Di satu sisi menyatakan terdakwa dengan keberanian dan kejujurannya telah berkontribusi membongkar kejahatan
yang direncanakan untuk membunuh korban almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat dan juga membongkar skenario saksi Ferdi Sambo. Namun, di sisi lain menyatakan peran dari terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu sebagai eksekutor perlu juga dipertimbangkan secara jernih dan objektif adalah tidak tepat dan keliru. Bahwa pada faktanya perkara ini dapat terungkap adalah karena diawali keterangan terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu sehingga penuntut umum dapat secara jernih dan objektif dapat menggali alat bukti lainnya yang membuat perkara ini menjadi terang dan menguak peran pelaku utama in casu saksi Ferdi Sambo. Sangat disayangkan penuntut umum masih bertumpu pada perbuatan terdakwa namun bukan pada perannya sebagai justice kolaborator. Bahwa menurut penasihat hukum, situasi dilema yuridis yang disampaikan penuntut umum terjadi karena penuntut umum masih bertumpu pada perbuatan pidana terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu dan bukan kepada perannya sebagai justice kolaborator. Menurut pendapat penasihat hukum, dalam posisi sebagai justice kolaborator, seharusnya penerapan pasal pidana dan kualitas perbuatan tidak lagi menjadi hal utama, karena yang terpenting adalah kerjasama dan konsistensi terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu dalam mengungkap perkara. Semangat inilah yang seharusnya mendasari substansi tuntutan, sehingga penuntut umum terhindar dari situasi dilema yuridis atau yang juga dapat kami sebut dengan sebagai situasi galau. Di satu sisi mau menerima keterangan jujur terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang sudah membuat perkara menjadi terang, namun di sisi lain kejujuran tersebut oleh penuntut umum diganjar dengan tuntutan hukuman yang berat. Bahwa dengan adanya dilema yuridis dalam uraian penuntut umum, sesungguhnya penuntut umum mengalami ketidakyakinan atau tepatnya keraguan-raguan, di mana menurut hukum seharusnya dalam hal adanya keraguan-raguan, maka yang digunakan adalah yang paling menguntungkan bagi terdakwa. Namun menjadi aneh dan janggal karena penuntut umum malah memberatkan terdakwa dengan dasar dan alasan yang jauh dari rasa keadilan, karena ini menyangkut nasib dan masa depan terdakwa yang sudah mengambil resiko dengan menyatakan kejujuran. Bahwa tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum terhadap diri terdakwa selama 12 tahun penjara sesungguhnya menunjukkan penuntut umum tidak meyakini tuntutan tersebut. Karena penuntut umum tidak memiliki landasan yuridis yang kuat saat menentukan angka 12 tahun penjara dengan menyatakan belum ada aturan atau kajian secara lebih mendalam, sehingga penuntut umum secara tegas mengakui mengalami dilema yuridis atau galau. Penuntut umum seharusnya berani memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum bagi terdakwa, masyarakat, dan juga keluarga korban yang sudah menyuarakan agar terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu dituntut paling ringan dibanding dengan terdakwa lainnya. Izin dilanjutkan, Yang Mulia. Izin melanjutkan, Yang Mulia. Bab 3. Replik penuntut umum mengenai pasal 51 KUHP sebagai alasan penghapus pidana telah menunjukkan kekeliruan nyata yang selama ini terus dipertahankan karena penuntut umum tidak dapat membedakan konstruksi dari pasal 51 ayat 1 KUHP sebagai perintah jabatan yang diberikan karena wewenang atau otoritas dan pasal 51 ayat 2 KUHP sebagai perintah jabatan yang diberikan oleh pemberi perintah yang tidak berwenang atau tidak memiliki otoritas. Bahwa replik dari penuntut umum pada halaman 8 untuk menanggapi analisa yuridis poin 100 halaman 40 pledoi penasihat hukum dengan menyatakan bahwa penasihat hukum keliru dalam menafsirkan perbuatan terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu dapat menjadi hapus dengan alasan pertimbangan aspek kesalahan psikologis atau psikologis schuldbegriff dan menyatakan bahwa terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu dalam hal ini bukan yang terpengaruh karena ketakutan atau karena di bawah kuasa penguasa, dalam hal ini saksi Ferdi Sambo, melainkan terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu dalam hal ini hanyalah memperlihatkan loyalitasnya sebagai orang yang ikut dengan saksi Ferdi Sambo serta mengutip
pandangan dari Jan Remeling yang berpendapat sebagai berikut. Suatu perintah yang diberikan secara tidak sah tidak meniadakan sifat dapat dipidananya perbuatan, karena sudah semestinya apa yang melawan hukum tidak berubah menjadi sejalan dengan hukum sekedar karena dilakukan atas dasar suatu perintah. Bahwa berdasarkan uraian penuntut umum di atas, maka kami perlu meluruskan konteks pendapat dari Jan Remeling yang tidak disebutkan penuntut umum. Referensi tersebut berasal dari buku apa, terbitan mana, dan tahun berapa, serta pada halaman berapa. Untuk itu, pada kesempatan ini, kami akan menyampaikan kebenaran bahwa kutipan pendapat dari Jan Remeling yang disampaikan dalam penuntut umum dalam repliknya tersebut adalah pendapat Jan Remeling dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana, komentar atas pasal-pasal terpenting dari KUHP Belanda dan padanannya dalam KUHP Indonesia yang diterbitkan PT Gramedia Pustaka pada tahun 2003 pada halaman 255, yang sesungguhnya sedang membahas pasal 51 ayat 2 KUHP tentang perintah jabatan yang diberikan oleh pihak yang tidak berwenang atau tidak memiliki otoritas, unbevoegd, yang dengan itikat baik dipandang sebagai perintah yang sah oleh si penerima perintah dan pelaksanaannya masih termasuk dalam lingkungan pekerjaan penerima perintah. Bahwa sekali lagi kami perlu sampaikan, kutipan pendapat dari Jan Remeling yang disampaikan oleh penuntut umum adalah dalam konteks yang tidak tepat atau tidak relevan dengan peristiwa hukum yang terjadi antara terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu dan saksi Ferdi Sambo, yaitu pasal 51 ayat 2 KUH Pidana yang merupakan perintah jabatan yang diberikan oleh pihak yang tidak berwenang atau tidak memiliki otoritas sebagai alasan pemaaf, yang merupakan dalil yang tidak pernah kami kemukakan dalam nota pembelaan atau pledoi kami sebelumnya. Karena yang kami kemukakan justru adalah pasal 51 ayat 1 KUHP yang merupakan perintah jabatan yang diberikan oleh pihak yang berwenang atau memiliki otoritas sebagai alasan pembenar in kasus saksi Ferdi Sambo yang secara de facto dan de jure memiliki otoritas dan pengendalian yang efektif terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu sebagaimana diterangkan oleh saksi ahli yang dihadirkan oleh penasihat hukum yaitu Dr. Albert Aris SHMH, sehingga perintah yang diberikan oleh saksi Ferdi Sambo dengan berseragam lengkap dan diberikan di dalam rumah dinas dengan segala kewenangan yang melekat pada pemberi perintah merupakan perintah jabatan yang secara kesalahan psikologis atau psikologis schuldbegrip mustahil atau tidak mungkin untuk ditolak, dihindari dan diabaikan oleh terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu selaku bawahan yang berlatar belakang Brimob atau paramiliter dengan pangkat Bayangkara II atau Barada. Bahwa berdasarkan fakta persidangan jelas terungkap bagaimana terdakwa dan setiap anggota Brimopolri kesatuan dalam level kepangkatannya tidak pernah diajarkan untuk menganalisa perintah dalam pelatihan-pelatihan yang diterimanya. Terdakwa hanya diajarkan untuk patuh menjalankan perintah. Mohon izin dilanjutkan, Yang Mulia. Izin Yang Mulia lanjut. Terdakwa tidak memiliki sarana, prasarana, dan kemampuan objektif untuk keluar dari tekanan dan perintah dari saksi Ferdi Sambo. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, meskipun dalam penerapan pasal 51 ayat 1 KUHP, elemen melawan hukumnya menjadi hapus, maka untuk menilai apakah perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu dapat dicela atau dihindari sehingga dapat dipersalahkan secara hukum. Sebagaimana pandangan dari pakar hukum pidana Belanda, Simons, dalam bukunya yang berjudul Leerboek van het Wetboek van Strafrecht, halaman 1891 sampai dengan 1892, halaman 294 sampai dengan 295, untuk meluruskan pemahaman yang keliru dari penuntut umum tersebut, yaitu pembentuk undang-undang tidak membatasi hal tidak dapat dihukumnya suatu perbuatan itu
hanya pada pelaksanaan perintah jabatan yang diberikan oleh kekuasaan yang berwenang untuk memberi perintah. Dan karena itu pula, maka orang yang telah mengeluarkan perintah dapat dipersalahkan karena telah menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu perbuatan. Orang lain untuk melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang yang melaksanakan menjadi tetap tidak dapat dihukum. Pide Putusan Hogerat 17 Desember 1894. Bahwa postulat indarmu dat duit itbet dare euspero mula culpa es cuit parere necesse sit berasal dari hukum Romawi yang sama tuanya ketika berbicara mengenai kekuasaan negara. Postulat inilah yang kemudian dalam peraturan hukum konkret dituangkan pada pasal 51 ayat 1 KUHP. Secara tegas pasal aqua berbunyi, barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak dipidana. Perintah jabatan yang dikeluarkan oleh yang berwenang memberi hak kepada yang menerima perintah untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Dengan demikian, hak ini menghapuskan elemen melawan hukumnya perbuatan sehingga dimasukkan sebagai alasan pembenar. Edi Herie, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, edisi revisi, penerbit Cahaya Atma Pustaka, halaman 280. Bab 4. Tanggapan atas replik penuntut umum yang keliru menyimpulkan loyalitas sebagai mensrea terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Bahwa kami tim penasehat hukum tidak sependapat dengan dalil penuntut umum yang menyimpulkan loyalitas terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu sebagai mensrea atau sebagai dasar terjadinya mensrea. Bahwa berdasarkan pengertian loyalitas, kami tidak menemukan rujukan atau terminologi hukum mengenai arti dari loyalitas seperti yang disebutkan oleh penuntut umum. Rujukan yang paling relevan terkait dengan istilah loyalitas kami temukan dalam Kamus Bahasa Indonesia versi daring terbitan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemenristek RI, yaitu loyalitas adalah kepatuhan atau kesetiaan. Bahwa menurut kami antara loyalitas dan mensrea adalah dua hal yang berbeda dan tidak dapat diterjemahkan atau ditafsirkan dalam hubungan sebab akibat. Sikap patuh seseorang tidak dapat diartikan sama atau identik dengan persetujuan total atas apa yang diperintahkan, akan tetapi semata-mata karena terpaksa dipatuhi atau yang bersangkutan tidak memiliki kuasa menolak perintah karena pemberi perintah adalah seorang atasan dan sangat berkuasa. Bahwa oleh karena itu seseorang yang memiliki kepatuhan atau kesetiaan kepada atasan dan terpaksa melakukan perintah atasannya tidak serta-merta dapat disimpulkan memiliki niat jahat atau mensrea. Bahwa apabila kita merujuk pada arti kata loyalitas tersebut, penuntut umum justru menguatkan dalil penasehat hukum dalam nota pembelaan dan duplik aquo dikaitkan dengan perintah jabatan. Pasal 45 huruf B Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, di mana terdakwa wanita tersebut mengakui telah mengirimkan voice note beberapa minggu karena suaminya tidak pulang ke rumah. Terdakwa wanita tersebut menyebutkan bahwa ia mengirim voice note yang didakwa sebagai kekerasan psikis tersebut adalah dilakukan terdakwa wanita tersebut dalam keadaan galau dan tertekan.
sehingga terdakwa wanita tersebut sempat dituntut 1 tahun penjara oleh penuntut umum. Dan belakangan dilakukan revisi atas tuntutan tersebut menjadi tuntutan bebas. Tidak lama setelah viral diberitakan media dan dibahas pada media sosial, bahwa tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada majelis hakim dan penuntut umum dalam perkara Aquo, maka yang menjadi pertanyaan penting dalam duplik ini sebagai giliran terakhir bagi kami untuk melakukan pembelaan terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu, yaitu bagaimana cara, metode, dan parameter objektif yang dilakukan oleh penuntut umum untuk menilai ada atau tidak adanya kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga yang didakwakan terhadap seorang wanita yang mengirim voice note beberapa minggu karena suaminya tidak pulang ke rumah dalam keadaan galau dan tertekan. Lalu, apakah ukuran-ukuran normatif dapat menilai keadaan galau dan tertekan dari terdakwa wanita tersebut, selain dari menggunakan penilaian ahli yang kompeten di bidangnya untuk menentukan ada atau tidak adanya kesalahan fault dari terdakwa wanita tersebut? Ataukah memang karena kasus tersebut sudah terlanjur viral dan menjadi perhatian masyarakat, sehingga penuntut umum melakukan revisi penuntutan dari 1 tahun penjara menjadi tuntutan bebas atau freskrah? Izin yang mulia dilanjutkan. Menurut hukum, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak replik yang telah dibacakan oleh penuntut umum pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2023 dan mengabulkan nota pembelaan pledoi kami yang amarnya sebagai berikut. Mengadili: 1. Menyatakan perbuatan yang dilakukan terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu tidak dapat dipidana karena terdapat alasan penghapus pidana. 2. Menyatakan terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum Onslah Van Revolvoging. 3. Memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini dibacakan. 4. Memulihkan hak-hak terdakwa dari kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya. 5. Menetapkan barang bukti berupa KTP atas nama terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu, 1 unit telepon seluler merek Redmi warna hitam agar dikembalikan kepada terdakwa. 6. Membebankan biaya perkara kepada negara. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. S. Aquo et Dono, Jakarta, 2 Februari 2023. Hormat kami, penasihat hukum terdakwa.